Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Iki Channel, baca cerita seputar manhwa. Sebelum memulai ceritanya, berikan dukungan ke channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Oke, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cekidot. Gigi zombie itu pun patah akibat dorongan bahu Johan. Karena struktur tubuh zombie semuanya sudah mulai membusuk. Lalu Johan menggunakan elbow-nya ke arah rahang zombie itu. Lalu Johan pun terkejut karena di depannya sudah banyak zombie yang bergerombolan menuju ke arahnya. Lalu Johan menggunakan pukulan ke arah zombie-zombie itu. Para zombie pun terjatuh karena terkena pukulan Johan. Lalu Johan dengan cepat menutup pintunya, dan menendang peralatan apa saja agar bisa membuat penghalang di pintu. Johan pun merasakan adanya bahaya lagi. Tiba-tiba sebuah anak panah melesat laju ke arah Johan, namun Johan pun berhasil menghindarinya. Tetapi tetap saja Johan terkena goresan dari anak panah itu. Johan pun dengan cepat menembak ke arah musuhnya, dan mengenai salah satu preman itu. Lalu Johan pun berhenti menembak dan terkejut akan sesuatu. Ternyata Johan sudah berhadapan dengan seorang pemanah. Masing-masing dari mereka bersiap untuk menembak. Johan pun melempar pistolnya ke arah pemanah itu sehingga mengenai kepalanya. Pemanah itu berkata, "Sialan." Johan pun berpikir dia adalah bosnya. Lalu Johan berlari dan melompat dengan jurus Rider Kick-nya. Namun pemanah itu berhasil menangkisnya. Pemanah itu pun mengambil pisau pemotong daging. Lalu pemanah itu mau menembas Johan, tetapi Johan bisa menghalaunya. Namun baju tempur di lengan Johan mau terpotong. Dengan sigap Johan menendang dagu pemanah itu hingga terpental. Pemanah itu berkata anjayani. Johan pun mengeluarkan belati yang ada di dekat sakunya. Lalu Johan memasang kuda-kuda tempurnya dan berkata, "Maju." Preman itu berkata, "Aku tidak tahu ini akan secepat itu, ini pertama kalinya. Apa bahumu baik-baik saja? Sepertinya barusan kau digigit dengan keras sekali. Aku berpikir kau juga tidak mau mengambil resiko satu sama lain." Preman itu menyarankan untuk gencatan senjata, lalu Johan berpikir, "Jika kau digigit zombie kau tetap akan mati, perubahan zombie sepertinya belum terjadi. Aku mengerti soal itu lebih dari orang lain, dan yang terpenting aku belum melihatnya sekarang. Aku akan mencari tahu itu nanti." Johan pun berkata, "Bagaimana kau bisa tahu?" Pemanah menjawab, "Apa?" Johan menjawab, "Bahwa kubu kita adalah aliansi dan akulah pemimpinnya. Apa yang kami persiapkan untuk kejutan?" Pemanah itu menjawab, "Baik, haruskah aku memberitahumu?" Johan berkata, "Sudah, biarkan aku membuka mulut itu." Pemanah menjawab, emosinya tidak sabarannya. Lalu pemanah itu menekan sesuatu. Ternyata sebuah HT, dengan seseorang yang menghubungi Johan. Hyung, aku tidak bisa mendengar jawabanmu." "Di mana?" Pemanah itu berkata, "Keamanan komunikasi, kau tahu." Jadi mereka tahu rencana yang Johan buat dari keamanan komunikasi dari HT yang Johan bawa sebelumnya. Johan bergumam, "Model yang sama dengan radio yang kami dapatkan di balai kota beberapa hari yang lalu." Segera setelah radio didapat, saluran dan frekuensinya disesuaikan. Jika radio digunakan di tempat yang sama, frekuensi dan referensinya sama. Jika aku tahu bahwa peralatan komunikasinya sedikit beda, akan memungkinkan untuk menguping dan mencegat di masa lalu. Bahkan dalam pertarungan dengan Seo Seng Yeon, aku mengalami kesulitan karena ini. Ini adalah kesalahanku yang bodoh. Tidak cukup, awalnya tujuan kami bukan kau. Aku telah menargetkan sekelompok gangster di pusat perbelanjaan. Beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu sebelum eksekusi. Rencana mereka sudah dihabisi orang lain. Pada saat yang sama aku menembakkan beberapa tembakan ke pasar. Berpikir bahwa aku melepaskan senjataku, aku takut mangsa akan berlari menggigit tenggorokanku seperti ini. "Maksudmu, aliansi korban Soul kau tahu?" Johan pun terlihat sangat marah dan berteriak. Sembari menerjang pemanah itu, Johan pun menusuk pemanah itu. Namun pemanah itu berhasil menghindarinya, lalu pemanah itu menggunakan pisau daging dan menembas Johan, namun terkena belati Johan sehingga belati Johan terjatuh. Johan pun melirik sebentar, dan Johan pun menendang pemanah itu. Dan menendang leher pemanah itu, sehingga kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Terlihat Johan kehilangan kendali dan memukul pemanah itu dengan brutal. Cipratan darah pun kemana-mana. Johan menghentikan pukulannya. Terlihat pemanah itu bonyok dibuat oleh Johan. Pemanah itu gemetar. Johan bergumam, "Orang ini, wajah yang tidak bisa disatukan bahkan jika dia mati-mati ratusan kali." Lalu Johan melepaskan topeng pemanah itu. Johan pun bergumam,
Pemimpin tim pencarian 2, Aliansi Kelangsungan Hidup Seoul. Muka pemanah itu pun terlihat dan muka pemanah itu bonyok dibuat oleh Yohan. Dan bergumam Baek Jong-soo, "Go," seperti pemimpin aktivitas Seo Seng-yeon. Orang yang jaraknya sekitar 1/10 dari atas. Yohan pun berkata, "Kau," dengan ekspresi yang panik. Tiba-tiba Baek Jong-soo tertawa, "Hahaha, kau juga dengar siaran radio itu?" Yohan pun merasa bingung dan berkata, "Siaran radio?" Tiba-tiba Scan beralih ke siaran radio yang berkata, "Dunia dipenuhi dengan orang-orang yang lemah, tempat yang terbebas dari ancaman zombie. Yang melayani mereka yang pantas." Baek Jong-soo berkata, "Kita sekarang, kami sedang dalam perjalanan menuju aliansi korban selamat." Yohan pun bergumam, "Sekarang misteri itu terpecahkan. Alasan mereka terus bergerak, alasan mereka bisa bertahan hidup sambil bertingkah dengan begitu mencolok dalam kekacauan ini. Di masa depan dia akan menjadi eksekutif kunci Seo Seng-yeon. Jika aku tidak ada di sini, dia menghancurkan kerumunan pusat perbelanjaan di sini. Kalau dipikir-pikir sekarang ada yang aneh, saat aku tiba di kamp ketiga pasar di dunia sebelumnya. Orang-orang di pasar tidak pernah membicarakan soal gangster di Hwajeong. Bahkan seingatku enggak ada kelompok di pusat perbelanjaan. Realitas sibuk dengan intervensiku, kembali ke dunia Baek Jong-soo menuju ke Seoul dengan senjata membunuh semua yang selamat di Molha. Karena itulah dia menjadi pemimpin Jaseng-yeon, dan merenggut nyawa banyak orang yang selamat. Membuang nyawa bawahanmu, seperti superstar dan mengambil hanya mereka yang selamat. Metode khas para eksekutif Gaek Baekjeong dan Seo Seng-yeon. Beginilah caranya dimulai, maksudnya pembasmian orang lemah. Lalu Yohan pun menekan pembuluh darah yang ada di lehernya. Dan bergumam, "Jika aku membiarkan orang ini hidup, akan banyak korban muncul setelahnya. Aku harus membunuhnya," sambil menekan leher Baek Jong-soo. "Matilah, matilah." Baek Jong-soo pun mengeluarkan darah di mulutnya. Yohan pun berteriak, "Mati kau!" Bajingan ini secara brutal membunuh teman-temannya. Dia mengikat tubuh sahabatnya dan melemparnya ke dalam lubang yang penuh zombie. Padahal bisa dibunuh saja tapi malah sengaja dilempar hidup-hidup. Ketika seorang kekasih ditangkap, prianya tergantung pada seutas tali dan melemparkannya ke dalam lubang zombie. Dia bilang dia ingin menyelamatkan kekasihnya dan berkata bahwa dia akan melakukan apapun yang dikatakannya. Lalu Yohan melirik ke arah belatinya, "Itu caranya." Sembari mengeratkan gigi dengan amarah yang meluap. Dan ingin mengambil belatinya, tiba-tiba Baek Jong-soo membuka matanya. Dan merangkul Yohan, lalu menarik kepala Yohan sehingga membenturkan ke kepalanya. Yohan pun kesakitan dan terlihat pusing, Baek Jong-soo pun memegang kepala Yohan dan membenturkannya ke lantai. Yohan pun menahan sakit, dan mengeratkan gigi sambil bergumam. Menikmati jeritan orang yang sekarat layaknya mendengarkan musik. Lalu Yohan pun menepis tangannya Jong-soo, mulai berdiri dengan belati yang sudah dia ambil. Di antara rekan-rekan yang disiksanya, ada seorang adik laki-laki yang disayangi seperti kakaknya sendiri dan seorang lelaki tua seperti seorang ayah. Yohan pun sudah mulai berdiri dengan sikap menyerang. Baek Jong-soo pun kabur, dengan cara lompat melalui jendela. Yohan bergumam, "Aku harus menyingkirkannya, ini adalah kesempatan yang diberikan surga padaku." Yohan pun ikut melompat melalui jendela, sesampainya di bawah Yohan bergumam, "Aku pastikan untuk membunuh Baek Jong-soo." Yohan pun melihat Baek Jong-soo sudah mulai jauh. Dan di sekitar ada zombie yang menghadang, Yohan pun mengejarnya. Sembari menebas zombie-zombie yang menghalangi, Baek Jong-soo pun berbelok arah. Yohan dikejar segerombolan zombie, setibanya Yohan mau berbelok. Tiba-tiba Baek Jong-soo mengarahkan kayu balok ke arah Yohan. Yohan pun merasakan adanya bahaya, Yohan pun mengangkat belatinya. Lalu menebas balok kayu itu hingga belah dua, Jong-soo pun terkejut dan keheranan. Jong-soo pun terdiam, terlihat Yohan yang sedang marah sekali. Lalu memutar belati itu dan mengarahkan ke Jong-soo. Dan menusuknya di jantung, Yohan tanpa berkedip menusuknya. Lalu memegang kepala Jong-soo, dan membenturkannya ke dinding. Sehingga kepala Jong-soo pun menancap di dinding, lalu Yohan memegang kerah baju Jong-soo dan melemparnya ke arah zombie. Sambil berteriak, "Ha!" Jong-soo pun melayang ke arah zombie-zombie itu. Cipratan darah Jong-soo pun kemana-mana, terlihat zombie yang sedang menyantap tubuh Jong-soo. Yohan masih berdiam sembari melihat Jong-soo dimakan. Scan beralih, terlihat pintu mulai terbuka, Sera pun memalingkan wajahnya ke arah pintu itu dan berkata, "Kau, ternyata Hajin dan penduduk lainnya." Hajin berkata, "Untung saja tidak apa-apa, Dong Seok." Sera menjawab, "Aku tidak tahu dia tidak sadarkan diri, aku juga tidak bisa turun karena tubuhku lelah." "Bagaimana kalian?" Hajin menjawab, "Aku akan mengurus semuanya, jangan khawatir." Scan pun beralih,
dengan anak panah yang ada di meja dokter. Dan tangan dokter yang melakukan penanganan medis, View ucap sang dokter. Yang memberikan perawatan medis kepada Huan, Sera pun berkata. Jong Huan, Huan menjawab, Sera aku membuatmu khawatir. Sera bertanya, apa kau sakit? Huan menjawab, aku baik-baik saja syukurlah. Tiba-tiba Huan menarik baju Sera, Hajin pun berkata, sudah nanti saja tetaplah diam di kasur, sembari melepaskan tangan Huan yang memegang baju Sera. Tuan Park, Dong Seok hanya belum siuman, dia akan segera sadar dalam beberapa jam. Sebaliknya memar dan luka Sera jauh lebih parah ucap dokter. Sera menjawab, tenang saja nanti juga sembuh, dokter berkata. Tapi, Sera berkata, tenang saja biarkanlah, aku tidak terluka oleh zombie. Karena Yohan selalu melindungiku, dokter menatap ke arah Hajin. Hajin pun cuma diam, lalu tangan Sera pun diborgol Hajin ke kasur. Sera berkata, hei apaan sih buat apa dipasangin ini coba? Apa kau punya masalah denganku Ajusi? Hajin menjawab. Yohan itu Hyung, Sweeper juga Hyung, kenapa giliran aku Ajusi? Artinya paman, Sera pun menjawab, masa, hahaha. Sera bergumam, karena usia di wajahnya, Sera bertanya. Oh ya kemana Yohan Hyung? Mereka cuma diam, Sera bertanya. Aku tanya kenapa kalian diam saja, Hajin menjawab. Kau harus istirahat, Sera mulai curiga, dan mengambil HT. Lalu berteriak, Yohan Hyung, kau dengar aku, Hyung apa kau tidak mendengarku? Kau di mana? Sera mencoba berdiri namun dia terjatuh. Dan meminta lepasin ini, untuk menemukan Yohan, aku akan pergi sendiri saja. Hajin menjawab, kau sekarang masih sakit, aku akan mengajak orang lain untuk mencarinya. Sera berteriak, cukup, lalu kenapa tidak segera pergi dan apa yang kau tunggu? Aku sendiri biar aku yang pergi. Lalu dokter memegang dahi Sera dan berkata, maaf aku menyela boleh aku suntik lebih dulu, demamnya parah dan ada banyak luka aku harus mendisinfeksi. Diperlukan waktu 30 menit supaya obatnya bekerja, jadi aku akan melepaskannya dalam 30 menit. Sera jangan terlalu khawatir kau tahu Yohan dia pasti akan kembali. Sera menjawab, setelah ini tolong isi senjataku dengan peluru. Aku akan segera pergi setelah dirawat, Hajin pun menyetujuinya. Mereka pun meninggalkan ruangan medis, Sera pun tertidur. Tersisa Hajin dan dokter di ruang medis, Hajin berkata. Setelah mengisi peluru kau tertidur, dokter berkata. Oh Hajin, beritahu Nona Sera dengan perlahan, jika kau tertidur pulas dengan obat tidur. Itu karena kau sangat lelah, kau akan tidur untuk sementara waktu. Hajin menganggukkan kepalanya, scan beralih ke tempat perbekalaan. Hajin bergumam, tim pencari terpencar, Sweeper tidak ada dan Yohan hilang. Sera, Huan, Dong Seok terluka cukup parah, tapi di malam yang gelap ini. Aku menerima orang-orang baru yang tanpa pengalaman. Jelas itu hanya akan menimbulkan bahaya, aku yakin pada Yohan. Tapi seiring berjalannya waktu aku menjadi cemas, itu tidak cukup aku harus terus melindunginya. Terlihat sisa zombie di tempat parkir, Yohan bergumam. Bergerak sendiri seperti bunuh diri, Hajin pun turun ke bawah. Dan berkata, saat ini hanya aku yang bisa diandalkan. Sembari berlari ke arah zombie itu, scan beralih lagi di luar camp. Tangan zombie pun terpotong satu demi satu, Yohan pun sedang bergelantungan di pipa saluran air. Sembari mengayunkan belatinya, banyak sekali gerombolan zombie yang mendatanginya. Yohan pun terlihat sudah mulai lelah, Yohan bergumam. Sial mereka ada banyak sekali, sekarang tidak ada radio, situasi di mana aku tidak bisa meminta bantuan. Aku tidak tahu betapa menariknya waktu itu, berapa jam atau beberapa menit, jumlahnya terus bertambah, pipa yang Yohan pegang pun mulai bengkok, Yohan berkata, menyingkirlah, dengan memotong lengan zombie seperti ini apa aku bisa lari, tangan Yohan pun terlihat gemetaran, rasanya sakit seolah otot di lengan patah, Mimin mau tanya apakah otot bisa patah. Berapa lama aku bisa bertahan, 1 atau setengah hari. Zombie pun sudah mulai mendekati Yohan, apakah akan baik-baik saja? Tidak. Apa, mau menertawakanku sampah? Yohan berkata kepada mayat Baek Jongsu. Pijakan Yohan pun terjatuh, nafas Yohan pun sudah mulai tidak teratur. Dan di kaki Yohan, ada 3 tangan zombie yang sudah dipotongnya. Tubuhku sudah tidak kuat bergerak lagi, nafas Yohan pun mulai terdengar. Sayang harus mati seperti ini, jika tahu akan mati seperti ini. Harusnya aku memakannya saja, film macam apa yang membuatmu mati sia-sia? Ya, tetap saja aku tidak menyesali pilihanku, jika aku tertidur dan bangun seperti ini. Semuanya akan berakhir, tangan Yohan pun sudah mulai mau melepaskan pegangannya. Tiba-tiba terdengar suara, Hyung, Yohan pun terbangun. Kang Hyuk ucap Yohan, Hyuk berkata,
Yohan Hyuk, kau masih hidup kan? Hyuk pun mulai menyerang zombie dengan rekan-rekan yang dibawanya. Mati kau, Yohan menjawab. Oh itu kau tepat waktu, aku tidak mati. Dengan hari menjelang pagi, scan beralih dengan hari sudah menjelang siang di Mall H. Seseorang pun mulai membuka matanya, ternyata Yohan. Yang sudah siuman di ruang perawatan medis, di samping Yohan ada Sarah yang sedang tertidur. Yohan pun bangun dan berduduk sembari mengangkat selimut. Sarah pun terbangun dan berkata, Yohan. Sarah pun langsung menerjang Yohan dan memeluknya. Sarah berkata, kau sudah sadar. Yohan pun tersenyum sembari mengusap kepala Sarah. Scan beralih ke tempat pakaian, ternyata orang-orang sudah berkumpul di depan ruangan istirahat Yohan. Seong Jin pun berkata, tunggu jangan ganggu dia dulu untuk sekarang. Semuanya keluar dulu mengerti, Min Ah pun berkata, itu, dia sudah sadar, aku mau memberi dia ini. Seong Jin pun berkata, sini biar aku yang kasih ke dia. Min Ah pun terlihat sedih. Yohan berkata, pada ribut sekali padahal cuma cedera. Penduduk, Seong Jin, Ha Jin, pun menatap Yohan. Yohan bergumam. Kenapa suasananya seperti ini? Ha Jin, Sweeper, Hyuk. Huan pun tersenyum. Yohan bertanya, sudah berapa lama aku tidur? Dokter menjawab, bukan karena tidur tapi kau pingsan Yohan. Yohan berkata, oh dokter. Ha Jin berkata, kau pingsan setelah bertahan 2 hari penuh. Saat aku menjaga tempat parkiran, Hyuk datang membawamu. Yohan bertanya, apa ada korban? Ha Jin menjawab tidak. Fiuh, Yohan pun bernafas lega sambil bergumam, ini pertama kalinya. Meskipun pertempuran sengit dengan sekelompok besar orang jahat, tidak ada korban, baik itu gelombang zombie atau pertempuran dengan orang-orang. Dari masa lalu hingga sekarang selalu ada korban di setiap krisis dengan mengatakan harus. Entah dengan keberuntungan atau dengan kerja sama semua orang. Itu adalah sukses sebagai hasilnya, Yohan pun tersenyum. Kesuksesan pertama tanpa korban, para penduduk camp pun tersenyum. Kau berperilaku seperti manusia super, kaulah yang bisa membuat perasaan seperti itu. Sembari memegang pundak Yohan, kau telah berkorban. Ucap Pak De Park, Yohan berkata, terima kasih Pak De Park. Sekarang, haruskah aku berbuat sesuatu? Para penduduk camp bergumam. Makhluk ini, Sarah berteriak, kau perlu istirahat dulu. Sweeper pun memegang pundak Yohan dan berkata, soal itu tenang saja Kapten Hyung. Kemarin kami sudah menyiapkan camp baru untuk sementara. Para penyintas baru telah dikirim ke sana, Yohan bertanya. Apa? Di mana? Sweeper menjawab, sekolah menengah Sangil katanya lebih baik untuk mendirikan camp ketiga di sana. Yohan berkata, oh begitukah? Aku sudah lama mengatakan itu tapi dia mengingatnya. Bagaimana persediaannya? Seong Jin menjawab, mencukupi sekitar 3 hari. Kami telah catat semua kebutuhan jadi periksalah saat tubuhmu sudah pulih. Yohan menjawab, baiklah, suasana pun sudah mulai tenang. Yohan bertanya, apa kau mengurus Gun dengan baik? Hyuk berkata. Hari itu aku sangat terkejut. Saat kembali ke camp dia akan menjadi kenangan. Aku tidak pernah berpikir kau akan terjebak di sana sendirian. Yohan berkata, aku melakukannya siapa orang yang kau bawa? Hyuk menjawab, keempatnya berasal dari Universitas Nasional Seoul. Aku ketemu secara kebetulan di dekat rumah, 4 lainnya ketemu saat perjalanan kami kemari. Aku melihat mereka melawan zombie. Jadi aku membawa mereka. Mereka tahu cara bertarung, hah. Kawan-kawan yang pemberani, mereka mengembara untuk waktu yang lama dan membuangnya. Apa itu dapat diandalkan ucap Yohan? Hyuk menjawab. Apa itu jawaban jika dia mengatakan dia mau membantuku tanpa bertanya atau diminta saat aku mencari Hyung? Yohan pun tersenyum sembari bergumam, dia adalah orang bodoh yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ikutlah membantu dalam pencarian kedua ini bawa penyintas lain jika bertemu di jalan. Tapi tetap jangan mudah percaya, Hyuk menjawab, baik Hyung. Yohan berkata, oke pergilah dan panggilkan Sweeper, Hyuk menjawab. Oke, Hyuk pun meninggalkan ruangan dan berkata, Hyung aku akan melakukan penyelamatan. Yohan menjawab, baiklah itu awalnya yang dilakukan tim pencari. Hyuk menjawab, aku ingin mendahulukan struktur orang. Yohan bergumam, meskipun merupakan hal yang sulit namun arah tujuan yang jelas adalah untuk hidup di era ini itu harus adil. Jika darahnya tidak terlalu banyak, ini adalah masalah yang akan diselesaikan. Oleh waktu dan pengalaman, tiba-tiba terdengar ketokan. Yohan berkata, ya masuk. Pintu pun terbuka, ternyata Ha Jin yang masuk. Yohan berkata, bukankah aku sudah memanggil Sweeper? Ha Jin menjawab, aku tahu tapi aku punya untuk dikatakan lebih dulu. Yohan bertanya, mau mengatakan apa? Kemarin saat kau masih pingsan ketika Sweeper dan orang-orang dari camp tentara cadangan tiba.
Hari itu sweeper datang dengan darah di sekujur tubuhnya. Mereka diserang oleh sisa-sisa geng motor di tengah jalan. Kupikir jumlah mereka tidak cukup, jadi aku pergi ke sana juga lalu. Tapi suasana dan raut wajah para tentara aneh, mereka ketakutan. Begitu aku tanya pada Letnan A apa yang terjadi, Letnan dan para tentara berkata, "Apa dia beneran manusia? Belum pernah aku melihat orang seperti dia." Dia menghindari anak panah di depan matanya, lalu tersenyum dan menghantamnya dengan kapak. Aku sangat malu sehingga aku hanya berdiam diri dan tidak membantunya. Gerakannya sangat menakutkan. Letnan A mengatakan bahwa dia merasa seperti telah mematikan mimpinya. Johan pun mulai berpikir, aku pasti telah menerima firasat itu. Rasanya terlalu berlebihan untuk dianggap gesit atau cekatan. Ha-Jin berkata, juga sebagai tambahan, Johan bertanya, "Kenapa?" Ha-Jin menjawab, "Saat kau bertarung dengan geng motor waktu itu. Bahkan saat kau menghindari anak panah, aku juga merasa seperti itu." Johan pun mulai terdiam. Lalu Johan berkata, "Itu," Johan pun bergumam. Aku juga terkejut. Sayangnya aku berpikir bahwa itu adalah dorongan di ambang kematian. Mungkin terlihat aneh bagi pihak ketiga. Lalu Ha-Jin pun menepuk Johan dan berkata, "Nah, gak usah dipikirin, karena kau adalah pemimpinnya. Soal kekuatan ya jelas kau yang lebih unggul," Johan bergumam. Seriusan kekuatannya cukup kasar, dan berkata, "Terima kasih." Johan bertanya, "Bagaimana kau menang bertarung melawan mereka?" Sweeper menjawab, "Jadi, pukul terus, Hiat, aku memukul mereka. Mereka terlalu lemah, jika aku mengulur waktu, mereka akan menyandera anak-anak, jadi langsung saja aku babat sampai mokat." Johan pun memikirkan sesuatu. Sweeper bertanya, "Kenapa, apa terjadi masalah?" Hyung, ekspresimu buruk. Johan menjawab, tidak, aku berusaha mencernanya." Johan bergumam, Sweeper tentu saja orang yang kompeten dan lebih menonjol dari yang lainnya. Terutama kekuatan semangatnya membuatku sulit mendapatkan ketenangan. Meskipun masa lalunya tidak jelas, dia adalah bakat yang cukup menarik untuk diterima. Aku perlu mengawasi semuanya. Johan pun mencatat sesuatu di buku. Dalam hal pengorganisasian, 4 camp dan camp koalisi telah dibentuk. Jong Hwan dikurangi dari grup pencarian, dia adalah pemimpin dari camp Mark. Tapi Seo John tidak memainkan peran nyata, itu adalah persatuan yang belum membuahkan hasil. Lalu Johan pun melepas bajunya, begitu juga dengan aspek ikatan dari asosiasi secara keseluruhan dan kemampuan mental dan fisik setiap individu. Aku telah menyingkir dari bahaya kekuatan musuh untuk sementara waktu. Kontak dan komunikasi yang berkelanjutan antara camp dan pelatihan anggota sangat penting. Johan pun meninggalkan ruangan perawatan. Lalu Johan pun berkumpul di parkiran dengan tim pencari. Sera berkata, "Bagaimanapun tidak ada waktu untuk istirahat semuanya." Johan berkata, "Kau akan merasa nyaman pergi ke camp pencarian baru." Ha-Jin berkata, "Camp baru." Johan berkata, "Aku tahu kapan aku pergi." Johan bergumam, "Kau akan sangat terkejut." Terlihat seseorang memakai baju tentara memegang buku dan berkata, "Begitu apakah kau mengatakan bahwa jika aku mempertahankan aliansi, kau akan terus mendukungku?" Johan menjawab, "Baik, mohon kerjasamanya." Letnan itu pun berpikir sejenak, sekalipun sistem komando hancur total. Prajurit itu tetaplah anggota organisasi negara, mempertimbangkan keunggulan pengaruh dan persediaan orang ini. Itu adalah mata air di bawah komandonya, tapi tidak ada cara lain. Kami akan berhasil jika berjuang bersama. Aku berada dalam posisi untuk melampaui rasa takut dan bahkan kekaguman. Letnan berkata, "Mungkin boleh aku pergi, untuk hanya mengirim 1 tentara tanpa seorang perwira." Johan menjawab, "Maaf, tapi Letnan, seharusnya tidak bertanggung jawab atas tempat ini. 1 prajurit gagah dan pemberani saja sudah cukup," Letnan berkata. "Jadi tolong janjikan beberapa hal. Pertama, harap pastikan untuk mengamati bahwa ini adalah hubungan aliansi, bukan hubungan keluarga. Kedua, kami ingin mempertahankan struktur rantai komando di dalam unit kami. Terakhir, kami mohon pengertiannya, bahwa ketika kau berurusan dengan atasan, aturan dari negara akan diikuti terlebih dahulu." Johan bergumam, bagaimanapun bukan hanya keberuntungan mereka bertahan sampai sekarang. "Baiklah, tapi kami meminta kepada Letnan untuk memahami bagian di mana orang sering berbaur dan tinggal dengan kam lain." Letnan menjawab, "Baiklah, Kopral Ong, kau harus melakukan beberapa pekerjaan." Sera berkata, "Tuan Ong." Kopral Ong pun berkata ala tentara, "Iya, siap." Sera berkata, "Tegas banget." Sweeper berkata, "Enggak ngira deh," sampai membuat Kopral Ong tersipu malu. Johan pun berkata, "Berhenti mengganggu dan ayo pergi, Letnan." "Kerja bagus." Kopral pun berkata, "Oh iya, hei." Johan menjawab, "Iya." Kopral berkata sembari memberikan hormat, "Terima kasih."
Tidak salahkan untuk saling menghormati, Johan pun tersenyum. Scan beralih ke jalan raya, dengan beberapa mobil truk berjalan. Seseorang berkata, "Berhenti, aku gugup dari sini," Johan bergumam. "Kunjungan ini bukan untuk menggunakan shelter sebagai kamp. Aku tidak berencana untuk tinggal lama dan terkekang. Tempat ini jauh dari kamp, koalisi dan secara geografis tidak nyaman untuk kegiatan pencarian. Kamp baru memiliki pertanian baru di dekat stasiun Sangdong. Mart, rumah sakit, sekolahan dan tempat dengan komposisi yang stabil membentuk berlian. Grup 1 memilih mobil teratas dan grup 2 sebagai pendamping." Tiba-tiba seseorang terkena jebakan, Johan berkata, "Jangan lengah dulu dariku dan perhatikan kakimu baik-baik karena ada beberapa lubang jebakan. Jangan berjalan di pinggir jalan, karena aku memasang tali jerat di antara pohon-pohon. Tali pancing dilapisi dengan bubuk kaca dan tajam, jadi berhati-hatilah." "Tentu saja berhati-hatilah juga dengan zombie," mereka bertanya. "Apakah sudah, sembari kelelahan, apa ini rumahnya?" tanya mereka. Lalu mereka membuka pintu, dan terkejut ada banyak sekali makanan dan minuman di sana. Hajin berkata, "Ada banyak sekali persediaan di bawah tanah. Tampak lebih beragam dari yang ada di Mart." Sarah pun terpukau. Johan berkata, "Awas ngiler Sarah, lihatnya begitu sekali. Kamar mandi ada di lantai 2, carilah pakaian keperluan apapun di lemari." Tiba-tiba ada yang berteriak, "Wah, kenapa?" Ternyata itu Sarah. Dan berkata, "Keluar air hangat, aku sangat senang hari ini. Aku akan memaafkanmu karena berpikir itu sangat gelap." Johan pun terlihat kesal dan berkata, "Hade bikin kaget saja." Johan bertanya kepada Sweeper dan Korpal Ong, "Kalian sedang apa menggunakan laptop? Padahal enggak ada internet, percuma saja tidak bisa mencari apa-apa." Sweeper pun tertawa, "Hehehe, sebagai bawahan yang baik. Kami bertujuan untuk mengetahui koleksi dan selera kapten seperti apa." "Hei, cepat buka folder yang itu tuh." Johan pun menunjukkan ekspresi sangat kesal. Sweeper berkata, "Ketemu, aneh itu mustahil." Huan pun berkata, "Johan Hyung itu sukanya hal-hal yang rahasia." Sweeper terkejut dan berkata, "Hah, masa, berarti ada memory card eksternal di suatu tempat, ayo kita carilah." Huan berkata, "Iya, biar aku bantu." Terlihat ekspresi kesal Johan yang memuncak, dan berteriak, "Berhenti kalian anak dajal." Cerita pun berakhir dengan scan yang sangat membagongkan. Tidak ada pertempuran lagi, hanya untuk beristirahat sejenak di rumah Johan yang telah ditinggal Johan. Bantu channel ini agar bisa mendapatkan 1000 subscriber. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa tekan tombol notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Terima kasih telah menonton video ini, rekan-rekan survival. See you next time. Sampai jumpa kembali di alur cerita selanjutnya.